Adik-adik, masih ingat nggak keseruan Superbook Experience kemarin? Wah, seru banget. Waktu itu kita ada nyanyi, ada games, Bener banget. ada nonton animasi bareng, dan yang pastinya ada foto bareng Gismo. Dan tahu nggak, kali ini banyak banget kesaksian dari adik-adik papa mama yang datang waktu itu. Bener banget Kak Olive. Nih, kalian dengerin ya kata mereka yang udah ikut. Mereka bilang acaranya luar biasa banget. Wow. Hanya satu-satunya film di YouTube yang boleh dia tonton, which is Superbook. Nggak sengaja ketemu event ini, and it's very exciting. Surprise kasih taunya baru kemarin, langsung wah pada happy banget mau ketemu sama Gismo. Perasaan saya sangat senang banget dan bangga banget bisa datang ke sini karena ini juga pertama kalinya Superbook ngadain film layar lebar gitu. Hari ini itu seru banget, ada banyak banget aktivitas yang seru juga. Kakak-kakaknya juga friendly banget. Nah, spesial Natal tahun ini Superbook bakal adain lagi loh, Superbook Experience Special Christmas. Tapi yang ini beda banget dari sebelumnya. Bener banget kan Anda, karena apa? Karena kakak-kakak Superbook sudah siapin acara yang bakal jadi pengalaman Natal yang gak bakal kamu lupain. Wah, bakal ada apa aja Keren sih banget kan Kak Anda? Olive? Kali ini tuh keren banget kan Anda, karena Ada apa special aja? Christmas. Wow, jadi bakalan ada Gismo udah Wow, pasti ya oke. kan. Terus bakalan ada game seru bareng kakak-kakak Superbook. Terus ada yang spesial banget. Gimana kalau kita teriak bareng-bareng? Oke, Aduh, apa tuh? 1, 2, 3. Kita bakal nonton 2 episode animasi Superbook terbaru langsung di bioskop. Wah, nggak sabar kan Anda? Stop. Tapi ada kabar yang penting banget untuk adik-adik semua. Iya bener banget. Adik-adik, tiket kali ini terbatas banget. Jadi siapa cepat dia dapet. Jadi kalian harus pantengin terus sosial media Superbook Indonesia dan siap-siap untuk war tiketnya karena Bener banget. kuotanya sangat amat terbatas banget. Bener banget, jangan tunggu-tunggu. Nanti kalian nyesel loh kalau nggak kebagian. Bener. Yeay. Sampai ketemu di Superbook Experience Special Christmas tanggal 13 Desember 2025 di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gismo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Ini kesel banget ya. Nih buat Kak Olive. Hari-harinya mengeluh terus. Kenapa sih Kak Olive? Kan kalian udah tahu kalau kalian suka ngeluh tiap hari. Iya kalau ini keluhannya apa coba? Kayak aku kesel banget kan Anda. Buku kesayangan aku tuh dicoret-coret sama adik aku. Padahal kan aku udah bilang jangan nulis di sini. Jangan coret-coret buku aku karena aku udah nulis nih, udah gambar. Sabar. Jadi jelek. Siapa tahu adiknya Kak Olive itu nggak sengaja. Mana ada? Enggak lah, nggak mungkin gak sengaja. Ini mah sengaja ini. Dia mah tahu kalau dia suka buku ini. Padahal ini buku sayangan aku. Oh, emang Banget. kalian itu suka berantem ya di rumah ya? Banget. Gitulah setiap hari. Oh, oke lah, seru ya punya adik yang bisa diajak berantem. Coba adik-adik Superbook kalian pernah juga nggak nih sama kayak Kak Olive dan adiknya sering bertengkar? Kalau kalian mau bertengkar sama adik atau sama kakak, coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau pernah ya, coba deh tulis sekarang. Aku juga pernah kesel sama saudaraku. Biar kita tahu, nggak cuman Olive doang yang ngerasain. Sabar ya, sabar, tenang. Tapi ya permasalahan Kak Olive dan adik-adik ini kayaknya cocok banget deh sama apa yang akan kita pelajari hari ini tentang kasih dan pengampunan di dalam keluarga. Wah, Keren tapi banget tuh. sebelum kita bahas
apa yang akan kita pelajari hari ini? Gimana kalau kita buka dulu Superbook Kids Club kita hari ini? Enak banget anginnya. Wah, iya nih, gimana kalau kita buka aja? Kita, Kak Olive masih mau curhat nggak? Mau sih sebenarnya, tapi kasihan adik-adik. Gimana ya? Ya demi adik-adik semua yang ada di rumah, Kak Olive bakal kesampingkan dulu perasaan kesel Kak Oliver ini ya. Arso, yaudah. Nah kita mulai aja Superbook Kids Club kita hari ini. Let's Kita go. sapa ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Nanda Dan Kak Olive. Wah, hari ini seru banget ya Yes, karena bener. kita akan belajar tentang kasih yang hidup di rumah. Bener banget, tapi sebelum kita lanjut kan Anda, Kak Olive mau tanya dulu sama semua adik-adik yang nonton hari ini. Udah subscribe channel Superbook Indonesia belum? Ayo. Ayo coba dicek dulu tombolnya. Kalau misalkan masih merah, langsung diklik biar jadi abu-abu. Nah kalau udah, tulis di kolom komentar, aku anak Superbook yang setia. Mantap. Biar minggu depan kita bakal sapa. Yeay. Dan terus jangan lupa kalian nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kisah Superbook yang seru-seru berikutnya. Bener banget. Sebelum kita lanjutkan Anda, gimana kalau kita sapa dulu adik-adik Superbook yang sudah nunggu dari tadi. Wow, ada Kay, ada Theodora, ada Elia. Thank you, terima kasih udah selalu semangat ikut Superbook. Kita juga mau sapa-sapa. Oh ini ada dari Bandung, ada Matthew, Ray, Audrey, dan semua yang nonton dari Kota Kembang. Hai. Ih, seru banget. Iya, ada juga yang dari Sulawesi sama Maluku. Kita mau sapa-sapa dulu nih. Ada David Pantau dari Maumi Minahasa Utara. Terus ada juga Rachel, Gloria, sama teman-temannya yang dari Ambon. Halo Wah. semuanya. God bless you, God bless you. Terus nih ada dari Timur Jawa, Jawa Timur. Jawa Timur. Ada Saiko dari Surabaya, ada Wow. Intan dari Jawa Timur, ada Albert, ada Gavi dari Blitar, ada juga Rafael dari Surabaya. Wah, banyak banget. Wow, kita bakal ke Jakarta nih sekarang nih. Ada Kenneth dari Jakarta Timur, ada Briel dari Jakarta, dan ada Scarlett atau Alet dari Citayam. Wih, keren banget. ini Wow, semua. wow, wow. Terus ini ada dari Bandung lagi Wah, ternyata Bandung Kak Olive. lagi. Banyak banget di Bandung ya. Ada Kyle yang belajar untuk tetap percaya sama Tuhan. Terus juga ada Ray, ada Matthew. Tadi Matthew udah. Halo semuanya. Ada yang dari Bogor, deket dong. Ada Volin dan Volan. Terus namanya mirip banget ya. Ada juga yang dari Semarang, Jaden. Hai Jaden. Nih ada yang jauh banget dari Labuan Bajo, ada Kristi. keren banget. Dia 10 tahun. Wah, Keren seru banget, banget ya. Nanda. Aku pengen banget deh ke Labuan Bajo. Iya, pengen banget. Aku juga. Ada yang dari Putu Sibau. Hai Vanessa. Ada juga yang dari Yogyakarta, ada Kiel. Terus dari Medan. Wow, rame banget ya. Semoga minggu ini tuh mereka nggak cuman join hari ini, tapi next weeknya, minggu depannya lagi mereka Pasti join. lah. Terus ada Alena Ruth, ada Alena sama Kalista. Wah, halo semuanya. Lengkap banget ya. Ada dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Labuan Bajo, Bogor, Blitar, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Keren banget. Semuanya kalian luar biasa. Terima kasih ya semua adik-adik yang udah kirim salam dari manapun kalian nonton. Tuhan sayang banget sama kalian semua. Yeay. Wow, kan Anda back to the topic. Alright. Jujur ya, walaupun aku udah sapa adik-adik tadi, aku masih kesel. Maafin aku ya kan Anda. It's okay, no problemo. Aku belum bisa maafin dia nih, gimana nih? Oke, berarti Kak Olive dan adik-adik cocok nih sama kisah yang satu ini yang akan kita tonton. Jadi kisah ini adalah tentang kakak dan beradik, kakak beradik yang juga sering berantem. Hari-harinya itu berantem, pagi siang malam berantem, pagi Sama siang kayak malam aku berantem. dong. Sampai orang tuanya itu pusing. Nah, akhirnya orang tuanya tuh menemukan tugas yang bisa membuat mereka jadi saling mengasihi. Wah, ini kalau wajib nonton sih. Penasaran gak? Penasaran banget. Adik-adik penasaran gak? Ya udah, gimana kalau kita tonton dulu kisah sahabat Superbook?
sih? Makanya bangun duluan. Berisik. Sekarang giliran aku yang nonton. Apaan sih? Ganggu orang aja. Ih, kok jadi kamu mulu sih yang nonton? Makanya jadi kakak. PR kalian udah dikerjain? Aku udah mah. Kamu? Belum mah. Nih, kamu boleh nonton tapi 1 jam aja ya. Ya mah. Ini punya aku. Kan tadi kamu udah. Kan kamu juga udah makan. Udah. Kan kalian bisa makan bareng, kenapa harus rebutan sih? Sini ayamnya. Bapak bagi-bagi. Gimana nih mah? Makin hari Yohanes sama Rafael makin sering berantem. Kita harus cari cara, Pak. Biar mereka mengerti kalau mereka itu harus saling mengasihi. Nah, Papa punya ide mah. Oke. Yohanes, Rafael, coba kesini dulu. Aku yang di sini. Aku. Udah. Kamu duduk sini. Kamu duduk di sini. Udah. Kenapa, Pak? Mah. Papa mau ngasih kejutan buat kalian. Kita liburan ke pantai. Tapi ada syaratnya. Apa, Mah? Kalian harus bisa menyelesaikan tugas yang Mama sama Papa kasih. Nih untuk kamu. Dibaca ya. Kasih, Mah. Beres-beres kamar, temukan kunci di ruang tamu buat bola-bola coklat. Kalian kalau tidak menyelesaikan tugas kalian, Papa tidak akan ajak kamu ke pantai. Gimana? Deal? Deal. Aku pasti bisa. Oke, silakan kerjakan, tapi berurutan ya ngerjainnya. Udah. Apaan sih? Nggak usah dorong-dorong apa? Mana sih? Aduh! Aduh. Kejedot ya! Kejedot ya! Di situ ada nggak? Nggak ada. Di situ juga nggak ada. Nggak ada juga. Coba kamu cari di sofa, aku cari di sini ya. Oke. Mana ya? Ini dia ketemu. Aku ada di situ sih. Yes, aku berhasil nyelesain yang kedua. Kakak enggak. Be. Oke, lihat aja tugas selanjutnya. Pasti aku yang menang.
bisa kan? Yaudah, sini aku bantuin. Kok kamu bantuin aku? Aku udah pernah ke pantai. Kamu aja yang pergi. Kertasnya kakak di mana? Ini, emang kenapa, Dek? Kakak kan tadi udah bantuin aku cari kunci. Aku nggak mau pergi sendirian. Soalnya kalau nggak ada kakak jadi nggak seru. Terima kasih banyak ya, Dek. Yaudah, bantuin kakak buat bola-bola. Ayo. Ayo. Yeay, berhasil! Pa, Ma, ini bola-bola coklatnya udah jadi nih. Iya, Mah. Ya nak. Ini, Pak. Mah, hasil buat kita berdoa. Wah. Mana? Sini Mama sama Papa cobain. Ini, Ma. Ini, Pa. Wah, enak nih. Ini kamu yang buat, Rafael? Enggak, Pa. Tadi aku buatnya berdua sama kakak. Wah, hebat. Jadi, siapa yang gagal? Gak ada, Ma. Tadi aku nemuin kuncinya dibantu sama kakak, Ma. Nah, ini kan enak. Anak-anak papa saling sayang, saling mengerti, saling menolong, saling mengampuni. Kalian tahu nggak kenapa alasan Mama sama Papa bikin tugas ini? Apa tuh, Mah? Iya, jadi bukan cuma supaya rumah jadi rapi atau Mama sama Papa dapat cemilan dari kalian, tapi rumah yang penuh dengan kasih. Kakak yang mau mengalah, adik yang selalu mengerti. Damai kan rasanya kalau keluarga penuh dengan kasih? Iya, Ma. Dek, maafin kakak ya. Kakak sudah jahilin kamu terus. Maafin aku juga ya, Kak. Karena aku sering marah-marah. Iya, kakak maafin. Kalian udah cobain snack kalian belum? Nih, cobain. Enak tahu. Ayo, cobain yuk. Pasti enak, Pak. Enak banget. Enak banget ya, Pak. Ma. Rasa banget coklatnya ya. Wah Kak, ternyata minta maaf itu gak gampang ya. Aku sampai berkaca-kaca nih mau nangis. Tapi waktu mereka akhirnya saling peluk, aku jadi ikut terharu. Mau nangis. Sabar. Jadi nangis. Tisu. Ya ampun, makanya Kak Olive harus maaf-maafan sama adik Kak Olive. Karena yang penting itu ya di rumah bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mengasihi lebih dulu. Iya ya, kalau kadang tuh susah banget mau minta maaf atau mau maafin gitu karena udah kesel duluan. Bener, tapi justru itulah yang akan kita pelajari hari ini dari kisah Alkitab. Wow, tentang apa nih Kak kisah Alkitab kita hari ini? Kisah Alkitab ini kalian, Kak Olive sama adik-adik pasti udah tahu lah ya kisah tentang saudara kembar. Tahu nih, aku tahu nih. Kak Olive tahu? Tahu. Adik-adik juga pasti tahu dong. Coba kalian tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa sih yang kalian Aku udah gak sabar kan Anda. Gimana kalau kita langsung nonton aja? Oke, ayo kita langsung nonton animasi berikut ini. Aku membawamu bertemu saudara kembar, di mana pengampunan nampaknya mustahil dilakukan.
Bagus. Siapa yang tahu di mana kita sekarang? Gizmo sedang kacau. Ini semua gara-gara kamu, Joy. Kita bisa kena masalah kalau terjadi sesuatu. Aku? Bukan aku. Superbook yang bawa kita ke sini. Di mana kita, Giz? Kalau kamu bisa kasih tahu. Tidak, aku tidak bisa kasih tahu. Tapi bisa kasih tahu Joy. Sensor Gioku menunjukkan kita ada di Gunung Negev di Israel Selatan. Artinya di Timur Tengah kalau kalian kurang jelas. Sekitar 3.800 tahun lalu dan sekarang teleskopku mendeteksi. Ada dua lelaki sedang berlari cepat kemari. Aku duluan. Ayo adik kecil. Hati-hati. Nah, ini dia. Coba saja. Kena kamu. Siapa mereka? Mereka mau kemana dan kenapa terburu-buru? Dan lebih pentingnya lagi, kenapa mereka kembali begitu cepat? Curang. Minggir, Esau. Aku yang menang. Lihat apa yang kamu buat, Esau. Tadi kamu curang. Tapi kamu menyikut aku. Lihat. Sudahlah. Aku rasa Yakub yang menang, iya kan? Salah, Chris. Esau yang menang. Dia yang pertama pegang batu itu. Jangan dengarkan kata-katanya. Aku nggak peduli kata wanita. Kamu kan anak mama yang lembut dan juga mulus. Tarik omonganmu, ha? Kenapa? Betul kan? Aku bilang tarik omonganmu. Coba saja. Cukup. Esau putraku, aku nyatakan kamu yang menang. Walau lahirnya beda beberapa menit, Esau lah yang pertama. Yakub juga anak yang hebat, tapi Esau yang dapat hak sulung. Apa itu hak sulung? Masa kamu nggak tahu apa itu hak sulung? Oh Joy, tunggu aku. Anak sulung selalu mewarisi 2 kali lipat lebih banyak dan akan berkuasa atas keluarga. Oh gitu. Dia lebih berkuasa atas kamu, sama seperti Joy lebih berkuasa atas aku daripada Chris. Dan keluarga kami diberkati. Tuhan berfirman kepada Abraham ayahku bertahun-tahun yang lalu untuk melihat langit. Kita sudah mendengarnya berkali-kali, Ayah. Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang kalau kamu bisa. Begitulah jumlah keturunanmu nantinya. Wow, keluarga yang besar sekali. Dan sebagai anak sulung, semua akan digenapi melalui kamu, Esau. Mungkin teman-temanmu akan tinggal untuk makan malam. Pergilah, cari buruan buat sup daging. Aku juga bisa berburu, Ayah. Aku tahu. Tapi lututmu luka. Dan kamu orangnya halus. Lebih baik tinggal di tenda dan melakukan hal-hal lainnya. Sekarang berburulah, Esau, sebelum badai datang. Baiklah, Ayah. Aku ikut Esau. Aku ikut Joy. Bagus, pergi sana. Tapi Ibu, Ayah sepertinya lebih suka Esau. Dia menyayangimu, Yakub. Dia hanya tidak mengerti. Tuhan memilihmu. Kamulah yang terpilih dan akan memimpin bangsa yang besar kelak. Tapi Esau punya hak sulung. Bukannya dia yang ditentukan jadi pemimpin. Allah menghendaki Yakub memiliki hak itu. Dan waktunya sudah dekat. Dulu ketika aku mengandung Yakub dan Esau, mereka selalu berkelahi di dalam kandunganku. Oh, seru sekali mereka. Sampai aku khawatir dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika ini maumu, mengapa aku tersiksa seperti ini? Anak-anak dalam kandunganmu akan menjadi 2 bangsa yang akan bersaing. Bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang lebih tua akan menjadi hamba kepada anak yang lebih muda. Yakub, kau yang lebih muda dan seperti kata Tuhan, Esau akan mengabdi padamu.
Untung kalian ikut aku. Akan kutunjukkan rahasia berburu. Anak rumahan ternyata. Mending kalian tadi ikut Yakub. Kita pulang saja ya. Baiklah, aku juga kelaparan. Lagi pula tidak bisa berburu di sini. Ayah pasti kecewa. Enak sekali Yakub. Buat apa jadi pemburu kalau bisa masak? Kalau saja aku tadi ikut pergi berburu, aku pasti bisa meyakinkan ayah. Hei, tunggu! Ini kami! Oh, kamu kan pemburu sejati, Yakub. Masa nggak tahu beda yang berkaki 4 dan yang bukan? Aku kelaparan. Minta dong sup merahnya. Sup ini? Berikan dulu warisanmu, Kak. Jualah hak sulungmu. Aku hampir mati kelaparan nih. Berikan supnya. Berikanlah warisanmu, Kak. Jual saja hak sulungmu untuk sup yang lezat ini. Sini berikan. Mau apa dia? Berikan warisanmu, Kak. Jualah saja hak sulungmu sebagai anak pertama. Sebentar lagi juga aku mati. Apa gunanya hak itu? Janji hak sulungmu untukku? Sekarang juga? Hak lahir melulu. Aku bersumpah kamu dapat hak sulung itu. Dah, sekarang sini supnya. Terima kasih, kakakku. Itu Superbook. Ayo. Aku nggak mau ikut kamu. Aku robotnya Joy. Jangan bawel, Gis. Apa yang kalian saksikan hanyalah permulaan dari perpecahan antara dua saudara. Sekarang di mana kita? Menurut sensorku, kita ada di Haran. Tapi sudah lompat waktu. Coba aku telusuri. Aku masih nggak percaya kamu. Ibu menyuruhku ke sini untuk tinggal beberapa tahun demi keselamatanku sendiri. Apa itu, Yakub? Dan aku tidak mengambil apapun dari keluargamu yang bukan hakku. Ya, dan kalau dia ingat kita, dia pasti akan banyak tanya pada kita, Chris. Kurasa kita harus menyamar. Pasti kulindungi Joy. Lihat, pakai ini saja. Gizmo, aku duluan. Ini untuk Joy. Jangan ribut. Gizmo. Kalian, apa kalian semua disuruh memata-mataiku? Kami nggak berniat menguping. Kami orang baik, sungguh. Ya sudah, jangan diam saja. Bereskan semuanya. Wow, pemarah sekali dia. Aku tahu bagaimana mengubah perasaannya. Pakai baju ini. Wangi sekali. Wah, sup persis yang biasa dimasak ibunya saat dia kecil. Kami pikir kamu lapar. Aku sedang nggak selera. Tapi maafkan aku tadi sedikit kasar pada kalian. Ada apa, Yakub? Tadi malam, Tuhan datang dalam mimpiku. Ia bilang, Yakub, sekarang juga kembalilah ke tanah nenek moyangmu, dan aku akan memberkatimu. Aku berharap kakakku Esau tidak menyimpan dendam atas apa yang kulakukan beberapa tahun yang lalu.
Kamu bisa minta maaf, bukan? Maksudku, apapun yang seseorang lakukan, jika sungguh menyesal, sebaiknya mereka dimaafkan, iya kan? Aku sendiri tidak tahu. Beberapa tahun lalu, aku menipu ayahku untuk memberiku berkat kakakku. Mungkinkah ada pengampunan untuk perbuatan seperti itu? Ayah bilang dia akan memberkati Esau sebelum kematiannya. Tapi kamu harus mendekatinya dan menerima berkat itu. Dan kamu bisa kalau kamu ikuti arahanku. Kakakku Esau orangnya berbulu, dan aku tidak. Jika nanti ayah menyentuhku dan menyadari tipuan yang kulakukan, dia akan mengutuki, bukannya memberkati aku. Biar ibu yang tanggung. Jadi, kulakukan sesuai perintah ibu. Siapakah engkau yang di hadapanku? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang ayah minta. Duduklah dan makan daging masakanku. Lalu ayah berkati aku. Mendekatlah agar aku bisa memegangmu, memastikan bahwa engkau adalah Esau. Suaranya seperti Yakub, tapi tangannya seperti Esau. Lebih mendekatlah kemari dan ciumlah aku, nak. Sungguh bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Lalu ayah memberikan berkatnya. Berkat kepunyaan Esau sebagai anak sulung. Apa yang dilakukan Esau ketika dia tahu? Dia bilang tidak akan pernah memaafkan aku dan ingin membunuhku. Wow. Aku nggak semarah itu. Ibu dan ayah mengirimku kemari tinggal dengan pamanku Laban. Sampai kemarahan Esau mereda. Sekarang waktunya menghadapi masa laluku. Saat bertemu dia, aku akan memberikan hadiah kepadanya supaya dia memaafkan aku. Mama, Papa, pernah nggak sih waktu lihat anak-anak nonton Superbook, hati kita bersuka cita karena sejak kecil mereka sudah mendengar firman Tuhan. Ada tawa, ada tutur kata polos ketika mereka ikut berdoa. Masuklah ke dalam hidupku. Ampunilah dosaku. Ada firman Tuhan yang bisa mereka nikmati kapan saja. Dan saat itu kita tahu Superbook bukan sekedar tontonan, tapi berkat bagi keluarga kita. Sekarang bayangkan hal itu terjadi di pelosok Indonesia. Bayangkan 10.000 anak duduk bersama, menatap layar besar, dan menonton kisah Alkitab, mungkin untuk pertama kalinya. Malam ketika mereka mendengar bahwa Yesus mengasihi mereka. Tahun ini, Superbook menyiapkan 250 lokasi layar tancap. Puji Tuhan, 175 lokasi sudah berjalan. Kami menerima banyak surat dari anak-anak yang tersentuh. Mereka merasakan sukacita yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sampai saat ini masih ada 75 lokasi yang menunggu untuk Superbook hadir di sana. Banyak dari anak-anak ini tidak punya akses internet, tidak punya bahan belajar Alkitab, bahkan tidak ada ibadah khusus untuk mereka. Tapi lewat layar tancap Superbook, mereka bisa mendengar kabar baik dan menemukan harapan. Dengan Rp100.000, Mama, Papa, dan keluarga bisa menjangkau 5 anak dan memberi mereka kado Natal berupa komik Superbook. Hadiah kecil yang menuntun mereka mengenal firman Tuhan lebih dalam setelah mengikuti acara. Jika Superbook sudah memberkati keluarga Mama, Papa, Natal ini mari kita juga menjadi berkat bagi anak-anak lain. Jangan tunda lagi. Ini kesempatan indah bagi Mama, Papa bersama anak-anak di rumah untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak di pelosok negeri.
Mari kita selesaikan misi ini, membawa Injil sampai ke hati 10.000 anak. Tuhan Yesus memberkati. Sudahkah para pelayan membawa hadiah-hadiah itu kepada kakakku Esau? Tuan, kakak Tuan menunggu bersama 400 orang lebih. Aku khawatir dia masih marah. Hei kalian, keluar sini. Kalian dengar itu? Ada yang berkelahi ya? Mungkin Esau datang untuk balas dendam kepada Yakub. Kedengarannya dari atas sana. Siapa mereka? Biarkan aku pergi. Fajar telah menyingsing. Tidak akan kulepaskan sampai kau berkati aku. Siapa namamu? Yakub. Namamu tidak akan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab kamu bergulat melawan Allah dan manusia, dan kamu menang. Joy, itu Tuhan. Yakub bergulat dengan Tuhan. Yakub, apa yang terjadi? Aku namai tempat ini Peniel, sebab aku telah berhadapan dengan Tuhan, tapi nyawaku tertolong. Aku sudah bergulat dengan Tuhan. Sekarang aku siap menemui Esau. Kasihan Yakub, dia akan kalah. Kadang meminta maaf adalah hal yang paling sulit dilakukan. Aku harap Yakub tahu apa yang dia lakukan. Mungkin daripada minta maaf, lebih baik Yakub minta pasukan yang banyak. Aku nggak tega ngeliatnya. Harus ngintip deh. Oh, nggak jadi. Yakub, adikku. Apa yang terjadi? Yakub bersujud. Iya, 7 kali. Menurut tradisi itu penghormatan mendalam pada kakaknya. Joy, Ya, kalau Esau bisa memaafkan adiknya seperti itu, aku pikir aku juga harus bisa memaafkan kamu untuk kerusakan Gizmo. sungguh, Chris. Sungguh, aku memaafkanmu. Aku berharap kamu juga mau memaafkan aku. Karena aku kasar sama kamu dan bertingkah seperti tidak pernah salah. Dimaafkan? Dimaafkan. Yakub, senang kau kembali adikku.
bagus kipas tenaga matahari ciptaan ayah untuk keringkan Gizmo. Sekarang, ayo kita coba. Baiklah, sampai nanti Gizmo, aku pulang dulu ya. Baik, Joy. Sampai jumpa. Ayo, Chris. Yang terakhir nanti bersihin WC. Hebat! Aku senang semua kembali normal lagi. Aku juga, jadi nggak usah perang air lagi. Hah? Halo anjing. Halo anjing. Tuan. Tidak. Gizmo, itu bukan tuanmu. Gizmo, kembali. Wah, kan Anda waktu bagian Yakub akhirnya berani datang ke Esau, aku tuh deg-degan banget. Aku pikir Esau bakal marah dan balas dendam. Benar banget, itu menegangkan banget ya. Tapi ternyata kita lihat kalau Esau malah lari memeluk Yakub dan nangis bersama. So touchy. Itu scene yang paling indah sih kalau menurut aku di Alkitab. Nah, adik-adik, pasti adik-adik semua belajar sesuatu kan dari kisah ini? Bener banget. Spesial buat adik-adik, Kak Olive dan Kananda mau share nih pelajaran apa aja yang bisa kita pelajari dari kisah Esau dan Yakub. Kita bisa belajar 3 hal penting tentang kasih dan pengampunan di dalam keluarga. Adik-adik boleh tulis di catatan kalian, oke? Oke, aku duluan ya Kak Olive. Jadi di sini aku tuh belajar kalau Tuhan mau mengasihi keluarga kita walau kadang sulit. Tadi lihat nggak di awal kisah Yakub dan Esau, mereka tuh kan saling menyakiti ya. Tapi Tuhan tetap mau mereka untuk berdamai. Bener Ananda, aku ngerasa kadang aku kayak gitu juga. Kenapa? Kan tadi tuh aku udah kesel banget tuh sama adik aku. Aku tuh kadang aku sama dia tuh aku bilang sayang gitu kan. Tapi kalau dia nyebelin aku jadi lupa. Aku jadi kesel, aku gak sayang lagi sama dia. Benar-benar itu sesuatu yang manusiawi ya. Tapi kalau sama adik-adik harus ingat Tuhan Yesus itu bilang untuk kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba deh Kananda mau nanya sama Kak Olive sama adik-adik. Menurut kalian sesama itu siapa? Tapi yang paling dekatnya, sesama yang paling dekat itu siapa? Kalau diri sendiri gak sih? Nah betul, keluarga kita sendiri. Keren banget, Kananda. Kalau aku tuh paling suka tuh bagian yang si Esau. Nah akhirnya kan Esau memaafkan Yakub ya kan? Betul. Kelihatan banget mukanya tuh jadi lega dan bahagia. Benar Kak Olive dan adik-adik nih ya. Waktu kita mau mengampuni, hati kita itu jadi bebas dari rasa dendam, dari rasa marah. Jadi hati kita itu akan lebih merasa tenang. Iya ya, kayak Esau tuh tadi kalau mungkin dia terus dendam, dia nggak akan pernah bahagia lagi kayaknya. Benar banget. Bener banget sih. Sama kayak di Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 ya. Bener gak sih Kananda? Bener. Yang dibilang tuh yang buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan saling mengampunilah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah betul banget. Wah, jadi keinget ya. Adik-adik siapa yang pernah minta maaf duluan walaupun bukan kalian yang salah? Kak Olive pernah nggak? Aku kadang gengsi ya nungguin adik aku yang minta maaf. Tapi ya aku tetap harus mau minta maaf dulu. Hebat. Tepuk tangan buat Kak Olive. Adik-adik juga kayak gitu nggak? Nah sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir itu adalah Tuhan senang waktu keluarga kita hidup dalam kasih dan saling memaafkan. Coba kalian bayangin deh. Waktu Yakub dan Esau berpelukan. Pasti Tuhan bangga banget sama keputusan mereka untuk saling memaafkan. Benar, setuju kan Anda. Kayak mama dan papaku waktu
aku sama adik aku tuh baikan. Nah mereka juga seneng banget ngelihat kita berdua tuh rukun lagi. Bagus, nah itu pasti papa mama aja senang, apalagi Tuhan. Waktu keluarga kita saling mengasihi, rumah kita itu jadi tempat di mana kasih Tuhan bisa dirasakan setiap hari. Yes. Nah adik-adik, dari kisah Yakub dan Esau kita belajar bahwa kasih yang hidup di rumah itu dimulai dari hati yang mau mengampuni. Betul. Yes. Oke, karena tadi kata-katanya bagus, gimana kalau kita jadikan super kebenaran? Yeay. Gini, super kebenaran kita gini. Aku mau mengasihi, dan mengampuni keluargaku. Sekali lagi coba. Ayo. Aku mau mengasihi dan mengampuni keluargaku. Ayo Coba semuanya. adik-adik yang ada kakaknya, yang ada adiknya, yang ada papanya, mamanya, om, tante, pokoknya semua yang bareng sama kalian. Ajak sini supaya kita ucapin super kebenaran bersama-sama ya. Let's go. Oke, siap? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mengasihi dan mengampuni keluargaku. Wow, keren banget kan Anda. Sekarang kita mau super ayah. Siapa yang udah siapin Alkitabnya? Coba angkat tangan tinggi-tinggi deh, ayo. Biar kan Anda bisa lihat dari sini juga sama Kak Olive ya. Oke, gimana kalau kita baca dari Efesus 4 ayat 32. Oke. Efesus 4 ayat 32 ya. Let's go. Siap. Kita baca ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow. Ayat ini tuh indah banget ya Kak Olive. Karena ayatnya tuh menjelaskan kalau Tuhan itu udah mengampuni kita. Dan sekarang giliran kita untuk belajar mengampuni orang lain. Apalagi keluarga kita sendiri. Benar kan Anda. Adik-adik, kalau kalian mau mulai dari hal yang kecil, hari ini peluk mamanya, terus bilang aku sayang kalian. Dan kalau misalkan adik-adik pernah bikin salah, terus jangan takut deh bilang buat ke mama papanya maaf. Buat ke gitu. kakak, adik juga sama. Iya, benar. Coba kalian peluk kakak adik kalian terus bilang, aku sayang kamu loh. Maaf ya, aku suka jahit. Iya, adik aku sedang. Oke, kita mau tutup dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikuti kan Anda berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami. Engkau mengingatkan kami untuk saling mengampuni. Untuk saling mengampuni. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Di keluarga kami. Di keluarga kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tolong berkati keluarga kami. Tolong berkati keluarga kami. Supaya penuh dengan kasih. Supaya penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Wow. Kenanda, aku jadi pengen minta maaf nih Kak Adikku. Nah, keren banget ya episode kita. baru Kak Olive. Adik-adik, kalau kalian juga diberkati lewat Super Book Kids Club hari ini, jangan lupa untuk apa? Subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan episode minggu depan. Bener banget. Kalau gitu, sampai jumpa di Super Book Kids Club berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Terkadang, hal yang kita jaga baik-baik bisa hilang begitu saja. Begitu juga dengan Charles Tyrek. Uang yang sudah ia tabung berbulan-bulan tiba-tiba menghilang. Awalnya Charles pergi ke sekolah dan pada saat Charles pulang ingin menabung, Charles cari-cari celengannya tidak ada. Pas mau pergi ke bermain di rumah teman, minta air,
tidak sengaja lihat celengan yang sudah dipotong di tempat sampah. Mungkin dia haus, tidak sempat ke rumah lagi, dia ke rumah tetangga ini. Pergi, kok celengannya ada di tempat sampah. Jadi dia tidak langsung beritahu, dia pulang dia kasih tahu saya. Sudah saya pergi, saya dalam hati, hanya dalam hati Tuhan mencampur tangan supaya tidak ada permasalahan, apalagi namanya tetangga. Saya bilang, Oma ini siapa punya celengan? Karena di bawahnya di bawah celengannya kan ada tulis nama Charles. Jadi ini yang bisa menjadi penguatan. Oma ini saya juga tidak tahu. Ya sudah begini saya bilang ini Charles punya celengan. Jadi saya juga tidak tahu kenapa celengannya sampai di sini baru sudah dipotong. Kejadian itu membuat Charles merasa kesal dan kecewa kepada temannya. Sampai suatu hari, gerejanya mengadakan layar tancap. Dan Charles dipilih untuk menjadi pemimpin layar tancap Super Paskah. Awalnya Charles diajak oleh Kayati untuk jadi pemimpin nobar Paskah. Charles sempat menolak, tapi setelah diberi motivasi, Charles pun menerima untuk jadi pemimpin nobar Paskah. Charles mendapat pelajaran untuk saling mengampuni dan saling memaafkan. Berdoa untuk kawan yang sudah mencuri dan Charles berdoa untuk Charles ingin mengampuni dia. Tuhan, Charles mau mengampuni dia dan Charles juga ingin memaafkan dia karena sudah mencuri celengan Charles. Semoga kejadian ini dia bisa bertobat dan Charles juga bisa mendapatkan pelajaran untuk tidak menaruh celengan dengan Semua kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari papa mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan papa mama lainnya. Buat papa mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa mama bisa langsung scan QR code yang ada di layar kanan papa mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari papa mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.